Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu? Kami pasti bingung hari ini kenapa anak kelas 3 dan kelas 4 digabung menjadi satu kelas, dikarenakan guru kelas 4 tidak dapat hadir pada hari ini karena sakit. Kita doakan supaya guru kelas 4 lekas sembuh ya nak. Ya Bu Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Ketua kelas 4 pimpin doa anak. Sekarang kita masalah kebersihan di dalam kelas. Coba nak periksa kebersihan di dalam kelas kita, baik di bawah meja, di dalam laci, di bawah bangku. Ada sampahnya nak? Gak ada Bu. Sekarang masalah kerapian. Coba anak ibu yang laki-laki, periksa kerapiannya. Bajunya dimasukkan nak. Yang perempuan juga dirapikan bajunya. Udah rapi nak? Sudah Bu. Ya, sekarang ibu absen dulu ya nak. Untuk kelas 3 ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Ini Bu. Kenapa dia tidak hadir? Karena sakit Bu. Yang kelas 4 ada yang tidak hadir? Ada Bu. Kenapa dia tidak hadir? Sakit Bu. Kita doakan sama-sama supaya teman kita yang sakit lekas sembuh ya nak. Ya Bu Guru. Sekarang kita menyanyikan lagu nasionalisme, lagu Garuda Pancasila. Ayo sama-sama nak nyanyikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasionalisme. Sekarang kita kembali ke materi kita ya nak. Untuk kelas 4 materinya adalah untuk kelas 3 materinya adalah tentang benda padat, cair dan gas. Sedangkan untuk kelas 4 materinya adalah kerjasama. Sekarang ibu masuk ke kelas 3 dulu ya nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang melalui mengamati media siswa dapat menyebutkan wujud benda. Kemudian melalui mengamati media siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Dan yang ketiga, melalui mengamati media siswa dapat mengidentifikasi salah satu sifat benda. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kelas 4, melalui penugasan kelompok siswa dapat mendefinisikan kerjasama. Kemudian melalui penugasan kelompok siswa dapat menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah melalui penugasan kelompok siswa dapat menyebabkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Sekarang ibu masuk dulu ke kelas 3 ya nak. Tolong yang kelas 4 jangan ada yang ribut. Untuk kelas 3 tadi materi kita adalah tentang benda padat, cair dan gas. Coba nak perhatikan benda yang ada di meja ibu. Ini benda apa namanya nak? Batu Bu. Batu itu termasuk benda apa nak? Padat Bu. Iya betul. Kemudian yang ini logam Bu. Ini termasuk benda apa nak? Padat Bu. Kemudian ini apa namanya? Kayu Bu. Ini termasuk benda apa nak? Iya padat Bu. Kemudian kalau dia sirup, ini termasuk benda apa nak? Benda cair Bu. Kalau yang ini bubur Bu, ini termasuk benda apa nak? Cair Bu. Kalau yang ini benda apa namanya? Air minum Bu, ini termasuk benda apa nak? Cair Bu. Iya. Sekarang contoh benda gas. Coba perhatikan nak gambar yang ibu pegang. Ini gambar apa namanya nak? Asap Bu. Kemudian ini apa namanya nak? Udara Bu. Kemudian yang di bawah balon Bu. Iya betul. Asap, udara, dan gas adalah termasuk contoh benda gas. Jadi sifat dari benda padat adalah bentuk
dan volumenya tetap, tidak mengalir melalui massa. Sedangkan sifat dari benda cair adalah berubah bentuk sesuai wadahnya. Contohnya seperti air. Kalau air ini kita masukkan ke dalam botol, berarti dia airnya seperti botol. Kemudian sirup, kalau kita masukkan ke dalam botol, pasti dia seperti botol. Jadi sifat dari benda cair adalah dia tidak berpindah, dia tetap seperti wadahnya. Nah, sekarang Ibu masuk dulu ke kelas 4. Anak Ibu kelas 4, ada yang tahu apa itu kerjasama, nak? Kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, Bu, untuk mencapai tujuan. Iya, tepuk tangan, nak. Coba siapa yang tahu apa itu contoh kerjasama di sekolah? Yang pertama, Bu, mengerjakan tugas, Bu. Iya, betul. Kemudian apa lagi, nak? Siapa? Si Rini. Apa itu contoh kerjasama? Membersihkan kelas, Bu. Kemudian si Nadia. Apa itu contoh kerjasama? Membantu teman yang kesulitan. Iya, betul. Sekarang manfaat kerjasama. Ada yang tahu manfaat kerjasama, nak? Ada, Bu. Siapa? Akbar, Bu. Apa itu manfaat kerjasama, Akbar? Meringankan beban pekerjaan, Bu. Kemudian siapa lagi yang tahu? Nabihan, Bu. Apa itu manfaat kerjasama, Nabihan? Membuat pekerjaan cepat selesai, Bu. Iya, betul. Kemudian si Mutiara. Apa itu kerjasama, Mutiara? Manfaatnya meningkatkan rasa persaudaraan. Ada yang belum paham, nak? Sudah, Bu. Sekarang Ibu ambil kesimpulan untuk benda padat, ya, nak. Untuk kelas 3, benda padat itu contohnya tadi seperti batu, logam, plastik, kerikil, dan kaca. Sedangkan contoh dari benda cair adalah sirup, kemudian bubur, dan air. Sedangkan untuk contoh benda gas adalah asap, udara, dan balon. Kemudian yang kelas 4, kesimpulannya adalah kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Contoh kerjasama itu di sekolah adalah mengerjakan tugas kelompok, membersihkan kelas. Sekarang Ibu bagi kelompok, ya, nak. Bagi kelompok Ibu bagi 3 kelompok masing-masing. Kelas 3 masing-masing satu kelompok itu jumlahnya 3 orang. Kemudian nanti Ibu kasih tugas. Setelah dikasih tugas, diberikan tugas, kemudian kerjakan. Setelah nanti dikerjakan, baru nanti tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Sudah paham, nak? Sudah, Bu. Sekarang untuk ke kelas 4. Sudah paham, nak? Sudah, Bu. Sekarang Ibu bagikan kelompok. Untuk kelas 4, ini 2 kelompok, ya, nak. Masing-masing nanti kelompoknya ada 4 orang. Kemudian kalian nanti mengerjakan tugas kelompok tersebut. Setelah nanti kalian kerjakan, baru nanti kalian presentasikan. Sudah paham, nak? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, sekarang ke kelas yang kelas 4 pimpin doanya, biar kita pulang. Kepada ibu guru kita siap, Kak. Sebelum kita pulang, marilah kita belajar. Marilah kita sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Kepada ibu guru kita, gerak, tegak, gerak. Ya, boleh pulang.